Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masriatul Wahyuni, NIM E2019-2329, kelas ES8, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester tafsir ayat dan hadis ekonomi. Yang pertama, ayat dasar ekonomi Islam, Quran Surat Ali Imran ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab, yang artinya dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Yang kedua, ayat perintah bekerja, Quran Surat At-Taubah ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalukum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, yang artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang ketiga, ayat produksi, Quran Surat Al-Luqman ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim mubin, yang artinya, tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin, dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan kitab yang memberi penerang. Yang keempat, ayat konsumsi, Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin, yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Yang kelima, ayat distribusi, Quran Surat Al-Hadid ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir, yang artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya, maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah akan memperoleh pahala yang besar. Yang keenam, ayat riba, Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mud'ifun, yang artinya, dan suatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak akan bertambah dalam pandangan Allah,
dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Yang ketujuh, ayat jual beli. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradi minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Yang kedelapan, ayat hutang piutang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dun falyu'addilladhi tumina amanatahu walyattaqillaha rabbah wa la taqtumus syahadah wa may yaktumha fa innahu athimmu qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Yang artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor atau berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kesembilan, ayat tentang wadiah. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juludahum baddalnahum juludan ghayraha liyaduqul azab innallaha kana azizan hakima. Yang artinya, sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Yang ke-10, ayat zakat, infak, dan sedekah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. 11. Ayat sumber keuangan negara. Quran Surat Al-Anfal ayat 41.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu walirrasuli walidhil qurba wal yatama walidhil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqwal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir, yang artinya, dan ketahuilah sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami atau Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 12. Ayat investasi. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamtu lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. 13. Ayat manajemen. Quran Surat Yusuf ayat 47-49. Bismillahirrahmanirrahim. Qala tazra'u sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun, yang artinya, dan dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun atau berturut-turut sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Thumma ya'ti min ba'di dzalika sab'an shidadan ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun, yang artinya, kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, atau tahun sulit, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika 'ammun fihi yughathun nasu wa fihi ya'shirun. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur. Shadaqallahul adzim. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.